Ringkas cerita adalah awal fitnah yang terjadi di khilafahnya Ali pada saat sudah dibaiat adalah terjadinya perang unta, perang Jamal. Perang Jamal ini terjadi di tahun 36 hari-hari pertama, ya. Hari-hari pertama dibaiatnya Ali. Kisahnya adalah pada saat Utsman terbunuh, Aisyah radhiyallahu anha sedang berada di Mekah. Aisyah radhiyallahu anha sedang berada di Mekah, sedang umroh gitu. Lalu kemudian Zubair bin Awam yang tadi juga kita sebutkan kisahnya di dalam Khaybar yang melawan salah satu orang Yahudi tadi, Amir itu. Zubair dan Talha, dua sahabat yang masuk surga, dua-duanya membaiat Ali di Madinah. Kemudian dua-duanya keluar dari Mekah, dari Madinah menuju ke Mekah. Mau umrah juga, bertemulah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian mereka menceritakan tentang perkembangan kepada Aisyah apa yang terjadi di Madinah pada saat itu. Maka mereka pun sepakat tiga-tiga untuk memilih membaiat Ali. Ini riwayat yang sahih. Sebutkan oleh Imam Bukhari, sebutkan Imam Muslim, sebutkan oleh para ahli-ahli sejarah kita semua termasuk Ibnu Hisham menyebutkan. Maka pada saat itu datang kepada Aisyah radhiyallahu anha surat-surat dari orang-orang Irak. Dan orang-orang Irak yang menyurat ini adalah pengikutnya Abdullah bin Saba. Mereka tahu kalau seandainya Ali berhasil dibaiat oleh seluruh muslimin, maka secara otomatis mereka akan terbongkar kedoknya dan akan dihukum, dikisos. Dalam Islam yang membunuh dipenggal, apalagi membunuh raja gitu kan. Maka pada saat itu tibalah kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka tahu berita ada Zubair dan juga Talha, semuanya sahabat yang mulia dijamin masuk surga. Maka tibalah surat tersebut mengatakan, datanglah ke Irak dan kami akan mendukung anda untuk meminta kepada Ali, ya, darahnya Utsman. Padahal yang menyurat ini yang membunuh Utsman. Mereka bilang seperti itu. Keluarlah Aisyah radhiyallahu anha dengan Talha dan Zubair ke negeri Irak, ke kota Basra tepatnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi panggilan tadi. Dan sempat dalam surat tersebut tertulis kalimat-kalimat yang mengatakan, kami penduduk Irak siap mendukung anda, dan juga ya agar umat ini tidak pecah. Maka harusnya cepat dibantu, ditolong. Seperti itulah bahasanya. Padahal sebenarnya mereka sedang melakukan sebuah strategi fitnah. Di waktu yang bersamaan, pengikut-pengikut Abdullah bin Saba ini menulis surat juga kepada Ali ke Madinah. Bahwasanya wahai Ali, keluarlah ke Irak karena Aisyah, Talha dan Zubair telah membentuk pasukan di Irak. Zaman dulu nggak ada media, nggak bisa, orang jaraknya jauh. Yang bisa dilakukan adalah berjaga-jaga. Maka Ali pun menyiapkan pasukan berjaga-jaga. Sementara Aisyah, Talha sama Zubair tidak ngerti apa-apa sama sekali. Datang ke sana, ternyata orang-orang Irak ini di sana sudah mereka buat gemuruh sekian berita bahwasanya Aisyah ini Ummul Mukminin akan diserang oleh Ali. Mereka memang tadinya tidak suka sama Ali, gitu kan? Pengikut Abdullah bin Saba yang membentuk pemahaman Syiah ini yang banyak orang bilang mendukung Ali, mereka dalam sejarah terbukti tidak suka sama Ali. Mereka benci sama Ali karena mereka membunuh Utsman, mereka takut dihukum, dikisos gitu. Ternyata di Irak mereka sudah buat berita agar orang-orang awam yang tidak sepaham dengan mereka mau membela, mau membentuk pasukan. Mereka bilang Aisyah Ummul Mukminin sedang datang, gitu kan, ke sini, dan sama Talha sama Zubair, dan mereka akan diserang oleh Ali. Kira-kira apa yang terjadi? Orang-orang Irak yang memang tidak paham apa-apa, tidak ada hubungannya sama pengikut Abdullah bin Saba ini, ikut-ikutan siapin pasukan nih, karena niatnya mau membela siapa? Aisyah, gitu kan. Disiapkanlah seekor unta, makanya dikenal dengan Ma'rakatul Jamal, peperangan Jamal, karena memang Aisyah di atas unta. Waktu tiba Aisyah radhiyallahu anha, Talha dan Zubair di Irak, tiba-tiba melihat sudah ada pasukan ramai. Ada apa nih? Oh, Ali mau nyerang dari Madinah. Aisyah sama Talha sama Zubair ini bingung. Ada apa kok Ali mau nyerang? Apa sebabnya? Apa kesalahan kalian? Ya mau menyerang kalian, wahai Aisyah, Talha, Zubair, karena kalian dianggap tidak mau membaiat. Kata Aisyah sama Talha dan Zubair, siapa yang bilang tidak mau dibaiat? Jelas-jelas saya mau dibaiat. Kami membaiat Ali kok. Pokoknya ringkasnya berjaga-jaga. Aisyah dinaikkan ke unta tersebut, Talha dan Zubair juga diberdirikan di atas kuda. Baiklah, kita tidak buat apa-apa kok, tidak nyerang Madinah, tunggu di sini gitu. Sebelum itu ada sebuah wilayah namanya Hauhab. Hauhab ini sebuah wilayah antara Mekah ke Irak, ya. Pernah Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih kepada istri-istrinya lagi duduk, kata Nabi SAW, nanti akan ada seseorang di antara kalian yang akan masuk ke wilayah Hauhab.
Khawkhab ini dan dia akan dikerumuni oleh anjing yang bergonggong di kiri kanannya. Maka itu adalah fitnah buat dia, fitnah buat dia. Aisyah radhiyallahu waktu sempat istirahat di wilayah Khawkhab ini, sempat malam hari di sekitar kemahnya dikemuli oleh anjing yang menggonggong. Kata Aisyah radhiyallahu ini wilayah apa? Kata mereka Khawkhab. Kalau begitu saya yang telah masuk sabda Nabi SAW, saya ingin balik ke Madinah. Kata Talha sama Zubair, Anda kan tidak mau buat apa-apa, kita bukan mau berperang, ini bukan fitnah, malah kita mau redam fitnah. Terus saja mereka berdua meredamkan Aisyah sampai akhirnya Aisyah pergi ke sana. Ringkas cerita, naiklah ke atas unta. Waktu Ali dengan pasukannya tiba di Irak, melihat di sana sudah ada pasukan dan Aisyah di atas unta, Talha sama Zubair di atas kuda. Berarti benar nih informasi dari surat. Kalau mereka mau berperang melawan Ali, padahal ini fitnah, direkayasa keadaan. Dan ini kita harus ambil pelajaran dari kisah seperti ini. Bahwasanya ada orang-orang di tengah umat Islam yang mau memerangi kaum muslimin. Dan di Indonesia ini semoga Allah berikan hidayah, banyak tuh. Namanya nama-nama Islam tapi bencinya sama Islam luar biasa. Begitu diingatkan jangan sakiti orang Islam. Ini Indonesia Pak. Maksudnya apa Indonesia? Gak ada hubungannya sama Islam. Padahal yang bicara namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Abdullah, namanya kakeknya siapa? Ajib ini, luar biasa gitu. Benci dengan Islam. Terjadi di tengah-tengah umat Islam, seperti inilah. Waktu itu Aisyah karena sempat memimpin dan berkata, saya ingin berbicara dengan Ali. Maka bertemulah antara Ali dengan sahabat-sahabat ini. Ternyata nggak ada apa-apa. Terbongkar waktu itu kedoknya. Ternyata bukan nih. Untung tidak langsung saling serang. Maka Aisyah, Ali, Talha, Zubair sepakat tidak ada peperangan kalau gitu. Kami keluar dari Mekah, kami tidak tahu apa-apa. Ali pun mengatakan saya keluar karena saya dapat surat ini suratnya nih. Katanya kalian bersiap-siap untuk memerangi saya. Kata mereka tidak pernah. Mana pernah kami mau perangi anda? Kami akui anda, gitu kan? Baik, selesai sepakat. Malam waktu itu sudah malam kita sepakat bubar nih, nggak usah ada peperangan, bubar. Orang-orang ini sudah tahu tidak jadi fitnah. Maka keesokan paginya disebutkan dalam semua riwayat tadi saya katakan, ahli-ahli sejarah di sunnah termasuk cukup dalam riwayat Bukhari disebutkan. Maka mereka pun menyerang pasukan Ali, sekelompok mereka, dan sekelompok lagi menyerang pasukannya Aisyah. Waktu mereka bangun tidur mereka mengira satu sama lain saling fitnah, karena mereka sambil teriak gitu kan, sambil kesannya memang dari arah pasukannya Ali, dan ini dua pasukan besar, mereka istirahat gitu kan. Maka sudah malam, besok mau bubar nih. Subhanallah, subuh-subuh ya saling terjadi keributan tadi kan. Kita tahu kalau saya lagi jalan misalnya dengan 10 orang anak-anak atau maksudnya orang-orang anak-anak muda, kemudian ada 10 orang lagi sana jalan, satu orang saja mencaci maki di sana. Ini ribut, berantem. Saya bisa berhentikan berantemnya? 10 orang, nggak bisa saya berhentiin. Kalau sudah mulai lemparan batu pasti berantem tuh, udah susah. Mau diberhentiin bagaimana? Bagaimana kalau pasukan? Dan pada saat itu disebutkan dalam buku-buku sejarah, pasukan Ali keluar dari Madinah jumlahnya 10.000 orang. Bukan jumlah yang kecil. Pasukan yang terbentuk yang mengelilingi Aisyah 6.000 orang. Pasukan yang besar, bukan pasukan yang kecil. Bukan 10-20 orang yang bisa diredam. Terjadilah pertempuran pada saat itu. Waktu dari pertempuran, sempat Ali radhiyallahu anhu meredam. Ali tidak pernah memukul satupun dari kaum muslimin. Muhammad bin Hanafiyah, anak Ali yang memegang panji peperangan waktu itu mengatakan, saya bingung, di sana takbir, di sini takbir. Yang mana ini? Yang mana yang benar? Malam hari di sana mengaji, di sini mengaji. Karena perperangan terjadi 3 hari. Maaf, terjadi dari pagi sampai malam. Malam harinya mereka di sana mengaji, di sini mengaji. Yang mana benar nih? Kata Muhammad bin Hanafiyah, semenjak kejadian perang unta ini, saya tidak pernah lagi mau angkat pedang saya patahkan kalau berhadapan dengan muslim, tidak mau lagi, karena banyaknya korban pada saat itu. Dan subhanallah, pasukan-pasukan pengikut Abdullah bin Sabah ini, mereka memang kan yang memang mengatur peperangan itu. Jadi di kancah peperangan itu mereka bermain. Jadi mereka sudah atur. Nanti ada yang lempar sengaja, lihat kalau ada misalnya ada sahabat seperti nanti terbunuhnya Zubair, ya, Talha ini terbunuh karena kasus dibunuh oleh mereka. Mereka lihat ternyata di kancah peperangan Talha sama Zubair nggak mau memukul pasukannya Ali, nggak satupun, karena ini orang Madinah, mereka kenal. Mereka pun orang Madinah, nggak ada yang berani mukul Talha sama Zubair. Maka Talha sama Zubair dibunuh oleh mereka, gitu kan. Kemudian mereka berusaha juga menyerang Ali, tujuannya mau membunuh Ali. Perhatikan ya, yang mau membunuh Ali pengikutnya Abdullah bin Sabah, pendiri
Syiah nih. Itu yang mau membunuh Ali. Jadi kalau sekarang mereka mengatakan mereka bela Ali ini bentrok sekali dengan sejarah, nggak ketemu, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Sampai akhirnya korban sudah banyak, Talha dan Zubair pun terbunuh radhiyallahu anhum ajmain. Maka Ali pun mengambil keputusan dengan suara yang keras, keputusan mutlak, tidak ada penyerangan lagi, berhenti semua. Waktu berhenti peperangan tersebut, maka Ali radhiyallahu anhu sempat mendatangi jenazahnya Talha dan berkata, coba seandainya saya sudah meninggal dari 20 tahun lalu wahai Talha. Ini sesuatu kejadian yang luar biasa gitu kan. Tetapi ulama mengatakan Talha ini mati karena anak panah yang dilempar oleh pengikut Abdullah bin Saba ini. Jadi orang-orang yang membuat fitnah, maka dihitung dia mati syahid dan kena hadis Nabi SAW tadi yang sudah kita sebutkan. Waktu naik di gua bukit Jabal Nur yang ada gua Hira yang sempat goncang dan ada Talha di situ. Zubair pun begitu. Dan Nabi SAW pernah bersabda kepada Ali, wahai Ali, nanti akan datang kejadian antara kau dengan Aisyah. Maka kata Ali radhiyallahu anhu dalam hadis sahih ini, ya Rasulullah, kalau begitu saya binasa. Ada apa saya ribut dengan istri anda gitu? Ada masalah apa? Kata Nabi SAW, intinya kalau terjadi, kata Nabi tidak jelaskan. Kalau terjadi, maka kembalikanlah dia ke rumahnya di Madinah. Itu saja sabda Nabi SAW. Nah waktu itu Ali mengetahui, lalu Ali radhiyallahu anhu membawa pulang Aisyah ke rumahnya, dan semua ahli sunnah sepakat mengatakan semua sahabat mulai semenjak itu berhenti satu sama yang lain untuk saling mendengar berita dari selain mereka. Itu yang pertama. Jadi selain sahabat mereka tidak terima beritanya. Kemudian yang kedua, mereka juga saling menyesal kejadian yang terjadi tersebut dan menganggap ini fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Itu yang terjadi. Baik, itulah perang Unta